Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil MB dengan NIM 220404501041. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi yang berjudul Ragam dan Laras Bahasa. Materi pertama yaitu ragam bahasa. Ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakainya yang berbeda-beda menurut topik yang diceritakan, hubungan bercerita, lawan berbicara, dan orang yang diceritakan, serta menurut medium pembicaranya. Berdasarkan medium pengantar, kita memiliki dua, yaitu ragam tulis dan ragam lisan. Yang pertama, ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dengan ragam bahasa tulis, kita tuntut adanya kelengkapan unsur kata seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca dalam mengungkapkan ide. Adapun ciri-ciri ragam bahasa tulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tanda baca atau ejaan. Yang kedua yaitu ragam lisan. Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang dihasilkan alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Dalam ragam bahasa lisan ini, pembicara dapat memanfaatkan tinggi rendah suara atau tekanan, air muka, gerak tangan, atau isyarat untuk mengungkapkan ide. Adapun ciri-ciri ragam bahasa lisan yaitu yang pertama, memerlukan kehadiran orang lain. Yang kedua, unsur gramatikal tidak dinyatakan secara lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Materi selanjutnya yaitu laras bahasa. Laras bahasa merupakan kesesuaian bahasa dengan fungsi pemakainya. Dalam artian, laras bahasa merupakan gaya atau karakteristik bahasa yang mencerminkan ranah atau domain bidang ilmu atau profesi-profesi tertentu. Adapun fungsi laras bahasa yaitu yang pertama sebagai alat ekspresi diri, yang kedua sebagai alat komunikasi, yang ketiga sebagai alat integrasi sosial, yang keempat sebagai alat kontrol sosial. Selanjutnya ada macam-macam laras. Yang pertama, laras ilmiah. Laras ilmiah merupakan ragam penggunaan bahasa dalam kegiatan ilmiah. Laras ilmiah nantinya akan membantu seseorangan dalam penyusunan kegiatan ilmiah dengan penggunaan bahasa yang tepat. Laras ilmiah juga merupakan dasar-dasar dari bahasa Indonesia. Laras ilmiah biasa digunakan dalam proposal kegiatan ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan analisis, surat, artikel, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ciri-ciri dari laras ilmiah yaitu yang pertama cendekia, yang kedua lugas, yang ketiga jelas, yang keempat formal, yang kelima objektif, yang keenam konsisten, yang ketujuh bertolak dari gagasan, yang kedelapan ringkas dan padat. Berikutnya laras iklan. Laras iklan adalah bahasa yang digunakan untuk membuat iklan, bahasa yang dapat menarik perhatian pembaca untuk membeli atau memakai barang atau jasa yang ditawarkan. Beberapa ciri-ciri laras iklan diantaranya yang pertama menarik, yang kedua informatif, yang ketiga persuasif, yang keempat bahasa yang positif, yang kelima mudah dipahami, yang keenam kalimat aktif. Selanjutnya laras hukum. Laras bahasa hukum adalah bahasa Indonesia yang corak penggunaan bahasanya khas dengan dunia hukum, mengingat fungsinya mempunyai karakteristik tersendiri. Oleh karena itu, bahasa hukum Indonesia haruslah memenuhi syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri laras bahasa hukum, yang pertama mempunyai gaya bahasa yang khusus, yang kedua lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketangkasaan, yang ketiga objektif dan menekan prasangka pribadi, yang keempat memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidiki untuk menghindari kesimpang siuran. Yang terakhir, laras sastra. Laras sastra adalah bahasa yang merupakan hasil dari cetusan kreasi, imajinasi, dan pengalaman. Bahasa sastra adalah penghubung antara sesama anggota masyarakat dalam kegiatan sosial dan kebudayaan. Tetapi, gaya bahasa dalam kesusastraan berbeda dengan bahasa yang digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kesusastraan itu sendiri merupakan pengucapan atau tulisan yang tergolong dalam jenis kreatif imajinatif. Adapun ciri-ciri laras sastra yaitu yang pertama bersifat figuratif, yang kedua mementingkan pemilihan diksi berkesan dan bahasa tersirat, yang ketiga ada unsur seperti metafora, kiasan, imejan, personifikasi, dan hiperbola, yang keempat bernada puitis dan bersifat komunikatif, yang kelima bersifat konotatif. Ya, itu tadi pemaparan materi mengenai ragam dan laras bahasa dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.